Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Jalwanda Parama dari Startup Eternal Loops akan memberikan pemaparan mengenai produk dari startup saya. Sebagai disclaimer awal, data yang saya sajikan tidak sepenuhnya data real dan hanya berupa asumsi, not an actual pitching. Kami merupakan sebuah startup kecil yang berada di salah satu kementerian di kota Yogyakarta. Meskipun kami hanya beranggotakan sedikit, kami memiliki moto untuk memulai dari diri sendiri untuk masyarakat yang lebih baik. Kami melihat sebuah market opportunity. Anggap saja di sebelah kanan adalah grafik penetrasi smartphone di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2021. Dari grafik dapat diambil market opportunity bahwa adopsi perangkat genggam di Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut didukung dengan infrastruktur yang semakin maju dan regulasi yang semakin bersahabat. Belum lagi potensi 5G dekat-dekat ini dan teknologi di masa mendatang memungkinkan untuk adopsi perangkat genggam tiap tahunnya pasti meningkat. Peluang apa yang ada saat ini? Dapat kita lihat perbedaan yang mencolok antara generasi kita dengan generasi anak-anak saat ini. New era, children having a smartphone. Anak-anak sudah mulai membutuhkan smartphone untuk kegiatan sehari-hari. Dengan didukung akses konten yang mudah, harga perangkat yang relatif murah, dan memang sudah suatu kebutuhan bagi anak-anak. Sehingga masa depan generasi Z tidak akan jauh dari smartphone. Lalu, apa masalahnya? Terdapat beberapa masalah, yaitu pertama, anak-anak enjoy playing games. Memang sudah sepantasnya anak-anak senang bermain game. Namun dengan bebasnya mengakses konten, terdapat permainan yang seharusnya belum boleh dimainkan untuk anak-anak, bahkan ditiru oleh anak. Yang kedua adalah uncontrolled social media. Melanjutkan dari generasi sebelumnya, tentunya generasi Z akan banyak berinteraksi dengan dunia maya. Namun interaksi yang tidak terkontrol akan menimbulkan bahaya besar. Looking at the screen too much. Selain bermain game, terdapat media hiburan yang terkadang tidak memberikan nilai edukasi sama sekali dan menjadi terlena dalam menikmati tayangan hiburan. Yang keempat adalah disobeying precious time. Dengan kemudahan yang ada, timbullah rasa malas, seperti malas untuk belajar, hingga menyanyiakan waktu berharga untuk belajar. Dan yang terakhir adalah forgot with surrounding. Asik dengan dunianya sendiri hingga lupa dengan lingkungan sekitar. Kami melihat masalah tersebut yang kemudian kami coba cari solusinya. Kami ingin menciptakan pendidikan yang menyenangkan, namun dengan tidak menolak perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kami ingin turut mendidik anak sedari dini untuk tumbuh besar menjadi sosok yang bertanggung jawab. Tentunya kami juga ingin membuat sesuatu bisnis baru yang saling menguntungkan dan tentunya untuk kemaslahatan bersama. Dan apakah itu? Di sini kami ingin mempersembahkan yaitu SKS, Sistem Kebersihan Sekolah, dengan tagline membersihkan tidak semenyenangkan ini sebelumnya. Cleaning isn't this fun before. Konsep yang kami ambil adalah sebagaimana berikut. Membersihkan tentunya timbul dari kesadaran diri sendiri, namun bila itu merupakan bentuk perintah saja, akan menjadi beban dan tidak menarik. Pekerjaan yang dikerjakan pun pasti tidak tuntas sesuai ekspektasi. Kami ingin berikan suatu terobosan baru, di mana membersihkan menjadi kegiatan yang menyenangkan, membanggakan, dan dapat dinikmati hasilnya. Lalu, bagaimana konsep kerjanya? Singkat saja, pertama, ambil contoh. Guru akan memberikan suatu penugasan untuk membersihkan kelas, dan terdapat poin ketika telah diselesaikan. Tentunya terdapat ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan nilai maksimal. Yang kedua, siswa akan mengerjakan baik secara individu maupun berkelompok terhadap tugas yang diberikan sebelumnya. Dan terakhir adalah reward. Setelah pekerjaan diselesaikan, maka poin akan didapat dan dapat ditukar dengan barang. 3 fitur utama yang ada pada produk ini untuk membuat menjadi menarik yaitu: pertama, create party with friends. Kerjakan misi yang tersedia bersama teman. Layaknya bermain game bersama, pasti akan seru. Yang kedua adalah publish your achievement. Menjadi pemenang merupakan suatu kebanggaan. Tunjukkan pada seluruh kelas. Yang ketiga adalah enjoy your goods. Letih bekerja tentu harus ada timbal baliknya. Tukarkan poin yang didapat dengan berbagai barang, bahkan dapat ditukar dengan nilai sekolah. Dari konsep kerja tersebut, lalu bagaimana dengan model
bisnis, dan lain-lain. Kami membentuk bisnis model sebagaimana berikut. Pertama, adalah software as a service. Sistem SKS akan dijual dalam bentuk lisensi dan terdapat opsi untuk dibuat dalam bentuk cloud service. Yang kedua adalah branding. Daya ingat anak-anak yang masih kuat cocok untuk mengingat suatu hal yang berkesan. Poin dapat ditukarkan dengan suatu produk, brand, maupun targeted product. Yang ketiga adalah mampu untuk dikembangkan dan diintegrasikan dengan lainnya. Semisal terdapat misi yang melibatkan pihak ketiga, seperti contohnya suatu event, di mana selain ikut membersihkan acara selepas kegiatan, siswa juga turut meramaikan kegiatan tersebut. Lalu berikut adalah rencana timeline yang kami buat. Untuk saat ini adalah presenting and funding. Di tahun ini juga kami berencana bekerja sama dengan institusi terpilih untuk mengembangkan pilot project. Dan pada tahun 2022 kami berencana untuk rilis hingga implementasi secara massal. Rencana jangka panjang kami setelah rilis publik yaitu bekerja sama dengan investor yang terpilih untuk kontrak jangka panjang. Selain itu, kami juga berencana untuk mengimplementasikan SKS ke seluruh institusi terpilih. Di tahun berikutnya, kami berencana go internasional dengan institusi terpilih sebagai pilot project dan melanjutkan pengembangan fitur-fitur lainnya. Dan di tahun ketiga, kami berencana mengintegrasikan antara lingkungan lokal dengan internasional. Selain itu, kami juga berencana untuk bekerja sama dengan komunitas lokal untuk merealisasikan konsep baru yang diinginkan oleh pasar. Tentunya saat ini kami membutuhkan pendanaan untuk riset, development, dan marketing awal. Di tahun setelah perilisan, kami menargetkan sales yang akan cukup banyak hingga menutup biaya pengembangan di awal. Pendanaan yang kami targetkan bersumber dari 4 sektor. Yang pertama adalah kami targetkan sebagian kecil dari institusi yang berminat. Yang kedua adalah komunitas yang memiliki visi dan misi bersama-sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah dari pemerintah, dengan separuh bagian didapatkan semisal dari bantuan penelitian. Yang terakhir adalah dari raksasa teknologi yang membuka peluang kerjasama untuk merealisasikan SKS. Sebelum kami tutup, kami merupakan tim kecil yang terdiri dari saya sendiri, Jalwanda Parama, dan rekan fiktif saya, Mira dan Alis. Kami percaya pendidikan untuk menjaga kebersihan lingkungan sedari dini penting bagi anak-anak. Perkembangan teknologi tidak perlu ditentang, meskipun itu buruk. Kami yakin kami dapat mengubah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kami sadar tidak dapat bergerak sendiri dan perlu dukungan dan kerjasama dari Anda. This is our start. Let's begin our journey together for a better life. Sekian paparan dari produk startup saya. Mohon maaf bila mana terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.